dulu sedikit ya dari depan ya. Saya kembali dulu dari depan. Ini tidak rekam ya. Oke, ini mohon maaf, ini saya ambil ke depan sebentar dulu ya. Baik, di sini kita akan menjelaskan ulang bahwa ada beberapa konsep dari algoritma ya. Dari di sini dari algoritma dan pakar yang lain. Ya, seperti yang dibahasakan tadi bahwa algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan sebuah output tertentu. Nah, secara logik bahwa ketika kita akan menuju suatu tempat, ya tentunya kita bisa naik kereta, naik taksi, dan naik angkot ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, mungkin kita mereview kembali tadi, bahasa tingkat rendah itu banyak sebenarnya bahasa pemrograman. Itu bahasa mesin kami menyebut istilahnya. Ada yang menyebut dengan bahasa rakitan. Nah, kembali lagi di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, mungkin sudah tadi saya jelaskan bahwa ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan Delphi. Kalau misalnya yang berbasis web menggunakan JSP atau menggunakan PHP dengan framework Laravel. Nah, ini programmer ya, mungkin saya sampaikan tadi bahwa programmer itu adalah orang yang mengembangkan sebuah sistem tadi. Cuma sebenarnya di mendevelop program itu sebenarnya ada beberapa orang yang terlibat juga, bukan hanya programmer sebenarnya. Ya, ada bagian misalnya analis, ada desain, ada tahapannya ada analis, desain, coding, sampai pengujian sistem. Sehingga sistemnya itu sudah bisa digunakan oleh pengguna. Ya, kita lanjut ke sini. Nah, seperti yang saya bacakan tadi bahwa flowchart itu ada tahapannya. Kalau kita melihat tadi prosesnya ini kan ada deklarasi, apa sih yang dimaksud dengan deklarasi variabel? Artinya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah program mencari luas persegi panjang misalnya, otomatis kita harus melihat kebutuhan data variabelnya. Atau gini aja dulu. Kalau apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu sebenarnya saya mengilustrasikannya itu adalah secara definisi variabel itu adalah wadah atau tempat untuk menampung data. Ya. Tapi kalau secara supaya mudah diingat, saya biasanya menyebutnya istilahnya adalah ember. Yang boleh masuk di dalam ember itu adalah pasir, air, apalagi pasir, air, batu, dan sebagainya. Jadi kita harus menyiapkan ember. Embernya sudah ada, yang boleh masuk di dalamnya itu adalah air, pasir, batu, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan data, ya tentunya variabel itu, ember itu, wadah itu yang boleh masuk itu bisa berbentuk angka. Angka pun itu ada angka bulat dan ada angka desimal misalnya. Boleh masuk misalnya string atau kalimat. Boleh masuk misalnya karakter, ada boolean. Jadi kita akan cek di bawah ya supaya mudah. Ini masuk dalam deklarasi. Jadi ini simbol ini sama dengan. Nah, untuk nanti coba ya, nanti saya untuk mendevelop membuat yang ini, teman-teman bisa menginstal aplikasi Visio. Saya sudah lebih familiar dengan Visio. Jadi Visio ini sebenarnya bukan hanya mendesain alur kerja untuk flowchart, tapi bisa menggunakan untuk kalau misalnya orang membangun sebuah sistem itu biasanya kita membuat namanya kalau UML biasanya ada use case, sequence diagram, class diagram untuk implementasi dari database. Ada juga menggunakan DFD, diagram konteks, dan ERD. Nanti saya kasihkan contoh
bagaimana Pak membuatnya ini supaya lebih mudah. Kita kalau pakai Word biasanya cenderung agak nggak teratur. Nah, ini simbol untuk input dan ini output sama ya. Ini proses selesai. Jadi kita akan coba bagaimana sih maksudnya ya. Diulangi lagi, ini adalah flowchart, ini pseudocode, dan di sini nanti diimplementasikannya dengan bahasa pemrograman Java. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, apa sih untungnya kita belajar algoritma? Ya, saya ulangi lagi. Jadi logika dalam programming itu adalah algo. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya buka website atau aplikasi di mana kita harus login, di dalamnya itu ada logika programming. Ya, makanya di materi pengayaan atau materi inisiasi, karena ada yang sequence, ada yang kondisi, ada perulangan. Nah, disitulah logiknya. Oke, di sini ciri nomor 4 belajar algoritma adalah ada input, ada output, ada proses, berpola logis. Nah, ini berarti ada logika di dalamnya. Jika misalnya, contoh misalnya tadi login ya, jika username-nya benar, terus password-nya benar, maka kita bisa login atau masuk di web tersebut. Itu berarti ada logik di dalamnya. Baru kita bisa mengakses menu atau yang lainnya. Proses memiliki instruksi yang jelas, berarti tahapannya jelas, memiliki stop rule, titik berhenti. Jadi ada sebuah kondisi yang membuatnya berhenti. Jadi kalau kita mencetak misalnya, masih ingat waktu saya kecil, ketika misalnya ada teman kita yang bermasalah, tidak ngerjain tugas, misalnya diminta untuk tulis sampai berapa banyak ya, berapa kali, misalnya 100 kali. Tapi ketika kita menggunakan programming, membuat perulangan itu hanya mungkin ada berapa baris, anggap paling maksimal 5 baris keluar outputnya yang mau dicetak. Ya, jadi ada kondisi yang membuat berhenti prosesnya tadi. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analis, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Penggunaannya ada input, ada output, definitis, efektif ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita lanjut dulu ke kita lihat dulu materi struktur ya. Oke, kita bahas dulu struktur. Nah, kita lanjut. Struktur algoritma di sini dikerjakan secara berurutan. Seperti yang saya bahasakan tadi, ketika kita mau ke kampus, ya tentunya ada tahapan-tahapan algoritma yang harus kita laksanakan ya. Kalau misalnya kita mau ke kantor, ya tentunya harus persiapan misalnya yang ada tahapannya. Jadi kalau misalnya terdapat 20 langkah, maka semua langkah itu dikerjakan berurutan mulai dari 1 sampai 20 ya. Jadi secara sistematis ya. Jadi kalau misalnya kita mau persiapan algoritma ke kantor, mungkin ada jalannya yang jauh, ada yang cepat, ada yang ini ya. Jadi logika. Jadi kalau ada tahapan yang tidak boleh tidak dilakukan. Atau misalnya kita mau ke kantor, ya tentunya harus mandi dulu atau berpakaian dulu baru ke sana. Ya, tidak mungkin langsung jalan. Ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini flowchart, ini pseudocode ya. Jadi ini adalah simbol mulai, ini untuk read atau membaca. Kalau di kalau di keyboard kita itu bahasanya itu adalah menginput. Artinya, jadi di sini ini tadi saya definisikan bahwa ini kan variabel nih, read A, read B. Ini adalah variabel. Artinya proses untuk memasukkan data ke dalam variabel atau proses untuk memasukkan data ke dalam ember. Ini ada input ember input ember A dengan isinya angka. Input lewat keyboard, angka yang ini masuk ke dalam ember.
Berarti isinya ini masuk ke A, isinya ini masuk ke A. Cuma di sini masih ada kurang sebenarnya. Harus mendeklarasikan A ini tipe datanya, variabel A, B ini tipe datanya apa. Ya, jadi tentunya adalah tipe data yang numerik. Karena proses assignment itu masukkan angka ini ke dalam ember, masukkan angka ini ke dalam variabel. Ya, ini ada ember baru namanya sum, berarti isinya ini ditambah ini masuk ke dalam variabel sum, cetak sum. Nah, inilah yang disebut dengan proses, ini proses. Ini harusnya print, ini harusnya simbolnya adalah output. Jadi pakai ini harusnya ini. Ini mungkin ini. Jadi input, output di sini pakai simbol seperti ini. Nah, Pak, boleh nggak cara membuatnya? Atau langsung aja dulu nanti saya kasihkan contohnya. Nah, di sini ada seleksi. Seleksi ini biasanya adalah kondisi. Ketika kondisinya memenuhi akan mengerjakan. Ketika misalnya tidak memenuhi, maka akan berpindah ke kondisi berikutnya. Atau misalnya ada kondisi ketiga, kondisi pertama tidak memenuhi, kondisi kedua tidak memenuhi, maka dia akan berpindah ke kondisi ke dan seterusnya. Nah, inilah modelnya seperti ini. Contoh misalnya kita mulai input usia, berarti kita mendeklarasikan ya ada ember usia di input misalnya berapa ya? 5 misalnya. Kalau misalnya dia bertanya, apakah ini kan ada input nilai atau kalau di ini kita bisa pakai keyboard ya. Ada variabel namanya usia, kita input isinya. Kalau saya mengilustrasikannya adalah ember. Ember itu diisi dengan angka misalnya 5. Dia bertanya, apakah 5 lebih besar dari 7? Jawabannya adalah salah kondisinya kan. Berarti dia akan pindah ke kondisi yang ini. Nah, kalau misalnya ada kondisi yang lain, berarti ada lagi di sini else. Misalnya di sini else if, di sini ada else. Nah, berarti seperti itu logik seperti itu. Jadi inilah yang kita gunakan. Oke, dan perulangan juga sama ya. Jadi perulangan itu misalnya kita akan mencetak sebuah, jadi kalau ini kan bahasa sehari-hari ya, mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur mandi setiap hari. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil studi kasusnya, misalnya kita akan mencetak angka misalnya dari 1 sampai 10. Berarti otomatis ada logiknya saja di sini. Ketika misalnya selama kondisinya memenuhi, dia akan mencetak, tapi ketika misalnya kondisi tidak memenuhi, dia akan berhenti. Kalau kita baca dengan flowchart, ini bukan codingan program ya, ini belum, ini baru algoritma murni, meskipun nanti implementasinya kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini mulai deklarasi, ya, seperti yang saya bahasakan tadi, kita menyiapkan sebuah variabel atau ember bernama A, B, ember A dimasukkan angka 0, 100 ini dimasukkan ke dalam variabel B atau ember B. Di sini ada proses, berarti A baru sama dengan A lama ditambah 1. Nah, ini berarti kalau misalnya isinya 0, 0 ditambah 1, jadi A barunya ini menjadi berapa ya? 1 ya. Dia bertanya, apakah 1 ini lebih besar dari B? Jawabannya adalah benar atau salah? Oh, salah ya. Nah, ini kan angka 1 ini lebih kecil dari B, jadi kondisinya adalah salah. Kalau salah berarti dia tetap naik lagi ke atas. Ya, sampai misalnya 100, 101 misalnya. Apakah 101 lebih besar dari 100? Jawabannya adalah benar, maka akan turun ke bawah. Baik, selanjutnya kita mendapat materi ya. Kita baru 2 ya. Kita lihat macam-macamnya. Ya, ada ya. Mungkin saya tadi kita masuk ke materi pengayaan dulu, yang saya tambahkan ya di nah, mungkin mereview tadi materinya ya.
Oke, di sini seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa ada masalah, program dan solusi. Ya tentunya di sini kita tetap harus menjabarkan masalahnya, merinci tahapan dan penyelesaian masalahnya, membuat sarana interaksi manusia. Nah, di sini bentuknya urutan ya, sama kayak tadi, urutan tahapannya, bahasa yang digunakan ya disesuaikan ya. Kalau misalnya untuk, logic ada yang menggunakan C++, ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan bahasa Pascal, yang sudah punya GUI biasanya pakai NetBeans, sorry, ya GUI ada yang menggunakan NetBeans, ada yang misalnya kalau PHP ada yang menggunakan framework Laravel, kalau yang mobile ya pakai Android. Nah, ini contohnya ya sama kayak tadi, ini adalah untuk algoritmanya menghitung luas segi 4, ya tentunya di sini ada input lebar, panjang. Jadi, ini keterangannya, ini deklarasi. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya luas, panjang, lebar, dengan bilangan bulat. Karena, kenapa tipenya, harus sesuai tipenya. Kalau misalnya tipenya misalnya kita ambil karakter misalnya, ya pasti nggak sesuai, karena ini yang diolah nanti di dalam logika di sini adalah yang berbentuk angka bulat. Nah, meskipun di sini bisa juga misalnya tipe datanya bentuknya desimal, nanti ada jenis-jenis tipe data ya. Ini masukkan angka di dalam variabel lebar, masukkan angka di variabel panjang. Di sini menghitung luasnya berarti panjang kali lebar misalnya. Maka di sini akan tampil outputnya. Input panjang, input lebar, memasukkan data angka ke dalam variabel, memasukkan angka di dalam variabel panjang. Kalau istilah yang tadi saya sebutnya adalah ember. Nama embernya adalah panjang, lebar. Tipenya adalah misalnya integer atau angka. Terus di sini ada prosesnya, misalnya di sini input keyboard kita misalnya panjangnya 5, ini 2, otomatis isinya 5 kali 2 sama dengan variabel baru, ember baru ini terisi 10. Outputnya adalah 10. Selesai. Nah, ini sama juga ya, tipenya. Ini kan integer tadi ya, bulat atau integer sama. Kalau di dalam bahasa pemrograman menyebutnya tipenya itu integer, bukan bilangan bulat ya. Jadi sama aja kayak tadi. Oke. Ini banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Di sini mungkin ada salah satu tambahannya adalah database. Sebenarnya ini MySQL adalah media penyimpanan dari bahasa pemrograman. Kan jenisnya banyak-banyak ini, beda-beda. Ada yang kalau misalnya web ada menggunakan MySQL, sekarang pakai namanya MariaDB. Kalau yang misalnya ini ada yang menggunakan SQL Server, ada Oracle, ya itu adalah media penyimpanan dari aplikasi tadi. Oke, kita yang sebenarnya tadi adalah sequence berurutan ya. Nah, ini adalah konsep object oriented ya. Di Java ini adalah konsepnya object oriented sebenarnya. Jadi ada atribut, ada kelas, ada metode. Ya. Ini kita akan bahas di materi. Oke, mungkin sampai di situ. Di sini saya akan memasukkan ini ya dulu. Masukkan dulu tools Visio. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mendesain flowchart, teman-teman bisa install dulu aplikasi namanya adalah Visio. Ya. Jadi ini. Jadi kalau kemarin teman-teman ini bisa menginstal Visionya seperti ini ya. Jadi misalnya kita ngambil contoh, misalnya mana nih? Create basic aja ini, atau basic flowchart ini aja. Jadi tidak perlu lagi sangat misalnya, karena di dalam flowchart itu simbol-simbolnya kan beda-beda, tidak sama-sama ya. Jadi
Jadi kita bisa misalnya contoh, ini bisa template atau mau kosongan boleh. Di kemarin kan ada yang teman-teman buat diskusinya segi 4 semua, nah, beda-beda karena ada untuk input beda, input sama output sama, proses beda. Ya, mungkin tadi contoh misalnya kita buat secara cepat ya, misalnya kita menggunakan begin. Ya, begin ini sama n sama di sini. Kalau input juga sama, output juga sama. Kalau segi 4 apa? Ada yang tahu? Segi 4 itu adalah proses. Mana segi 4 ini? Ini ada juga yang kondisi. Nah, ini proses. Ada satu sebelum sini, ini biasanya deklarasi. Nah, simbolnya. Oh, ini. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi bahwa ya susah kalau misalnya kita pakai Microsoft Word ya. Ya, tinggal kita seperti ini, connect aja seperti ini. Ini. Jadi sudah sampai berapa menit ya. Kita bisa membuat flowchart dengan mudah. Nah, ini kan flowchart-nya kita bisa rapikan, ini belum rapi ya. Jadi kita bisa menggunakan desain yang mana, ini bisa pakai misalnya ini, atau misalnya mau mengambil yang desain yang seperti ini biasa ya, kita Ctrl A, baru kita ubah jadi hitam. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau membuat ini flowchart bisa menggunakan Visio. Nah, untuk tugasnya mungkin ada yang bertanya, Pak, tugas itu apakah harus video? Sebenarnya boleh. Kalau misalnya mau buat ini tugas yang ada ngodingnya itu diutamakan ada apa namanya? Ada compile program. Ya, mungkin untuk mendevelop ini kita punya berapa apa ya? Program yang terkait ada 3. Kita akan menginstal JDK, menginstal Visual Studio Code, dan yang terakhir itu pack ekstensi Java ekstensi pack ya. Jadi itu yang akan mengenali ekstensi Java-nya. Nanti teman-teman bisa mengecek di pertemuan 5 atau 6 ya. Itu ada videonya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya menggunakan tools misalnya NetBeans? Ya boleh aja kita. Kalau misalnya familiar dengan NetBeans, ya enggak masalah. Oke, mungkin ada mau bertanya dulu, mungkin sampai di sini. Silahkan. Ini masih banyak sih materinya. Soalnya belum masuk di Java-nya ini. Yang mau bertanya, silahkan. Dan mohon maaf kalau suaranya agak cepat ya, kalau saya menantikan. Baik, kalau begitu kita lanjut aja dulu ya. Ini baru pertemuan kedua sudah ya. Kita masuk di pertemuan ketiga. Oh, ini sama. Ini mungkin saya pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini tetap mereview flowchart ya. Di sini sama kayak tadi, jadi flowchart itu adalah grafis atau simbol yang menyatakan langkah-langkah dari pemrograman tadi. Mungkin tadi sudah kita demokan caranya, mungkin ada ini untuk input, ada deklarasi, memesan variabel yang dibutuhkan. Kalau misalnya mencari luas segitiga, luas persegi,
persegi panjang, otomatis di sini variabelnya adalah panjang, lebar, dan luas. Pas di input di sini, ini proses. Kebetulan di sini ada 2 proses ya, proses 1, proses 2. Dan ini outputnya. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan Visio tadi untuk mendesain. Oke, kita lanjut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan, mulai seperti ini, deklarasi variabel, atau inisiasi, memasukkan isi nilai awal dari sebuah variabel, boleh menggunakan simbol ini. Ini ada juga untuk input dan output. Nah, dengan menginput data lewat input kita, ini simbol untuk proses. Nah, ini juga ada simbol tambahan lagi, misalnya untuk pilihan kondisi yang mana mau dikerjakan. Jadi, sebenarnya kalau kondisi ini ada iya atau tidak. Nah, gitu. Karena dia harus memutuskan yang mana keputusan yang mau dieksekusi atau dikerjakan. Nah, di sini adalah konektor, ini alurnya, ini delay. Panduannya nanti dicoba dibaca-baca nanti ya. Kondisinya true or false, kalau iya apa yang dikerjakan, kalau tidak memenuhi yang mana. Seperti yang disampaikan bahwa ketika kita membuat sebuah flowchart itu ya tidak mungkin langsung proses. Tentunya ada proses deklarasi, atau paling minimal adalah ada input dulu. Tapi sebaiknya ada deklarasi. Artinya kita mendeklarasikan dulu kebutuhan variabel. Jadi kalau misalnya kita mau buat mencari luas persegi panjang, tentunya ada variabelnya adalah variabel luas, variabel variabel panjang, ada variabel lebar. Di input panjangnya, di input lebarnya perlu diproses, sama kayak tadi ya. Ini jadi terstruktur, jadi tidak mungkin kita langsung proses. Tidak dikenali nanti ini variabelnya. Saya ulangi lagi bahwa variabel itu adalah wadah atau tempat menampung data. Kalau saya menyebut istilahnya ember. Kalau tipe data itulah jenis karakteristik datanya. Ada data angka, ada angka kebolehan, true or false. Ada misal angka pun ada yang bulat, ada angka desimal. Ada mungkin yang string, ada karakter. Nanti kita bahas di bawah ya. Nah, ini contoh flowchart lagi yang lain, misalnya mulai proses langkah 1, pilihan ketika memenuhi akan mengerjakan, kalau tidak akan naik ke langkah berikutnya. Kalau misalnya ini langkah 2, 3, 4, 5, dan output. Oke, nah, lanjut aja. Materi kita masih lumayan banyak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita masuk di flowchart lagi. Ya. Oh, ini sudah tadi. Oh, belum. Nah, tadi di materinya sudah ada flowchart dijelaskan ya tahapannya. Ini terminator begin sama kayak tadi untuk aliran program. Ini untuk inisiasi atau deklarasi variabel. Ini proses, ini input dan output. Ini sub program, ini decision, ini untuk halaman selanjutnya penghubung sih. Jadi flowchart itu tentunya ada input, ada proses, dan ada output. Ya. Nah, ini untuk simbol begin dan end, sudah tadi dijelaskan. Ini simbol input dan output, dan ini untuk proses. Artinya misalnya di sini ada I baru sama dengan I lama ditambah 1. Berarti isinya ini adalah 1. Misalnya PAK, misalnya variabel
PAK dikali I. Tadi isinya 1 dikali 1 kali 1 jadinya 1. Kecuali kalau misalnya ini variabel ini dideklarasikan isinya 2, otomatis 2 dikali 1 jadinya adalah 2. Oke, ini simbol untuk kondisi menyatakan true or false. Ketika misalnya memenuhi akan mengerjakan, kalau tidak akan tidak mengerjakan. Nah, ini yang sama kayak tadi, masukkan isi ember A, B, berarti ember C-nya ini berarti isi dari ini. Kalau misalnya kita input lewat keyboard ini 3, ini 2, otomatis C-nya ini jadi 5 karena isinya. Seulang lagi, variabel itu adalah wadah atau tempat menampung data. Kalau diilustrasikanlah ember A, ember B, isinya ember ini 2, 3, ini diisi ember B-nya 2, berarti hasil kalkulasi ember C atau variabel C jadi kan isinya tadi kan sudah diinput di sini, sudah diinput terkalkulasi masuk di variabel C, tampilkan C. Nah, bagaimana dengan misalnya ini? Ini biasanya untuk mencari bilangan ganjil dan genap. Masukkan angka, dia ada kondisi di sini. Ini bila ini bagi A dengan 2. Ini sebenarnya untuk rumus untuk ini ya, untuk mencari segi bilangan ganjil genap ini. Nanti kita bahas ini lebih detail di materi sebenarnya kalau misalnya paling enak itu ya kita kita mengimplementasikannya dalam codingan program supaya mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk di materi ini tadi ya 4 tadi. Ini kita sudah mulai masuk di pseudocode. Nah, jadi karena kita akan menggunakan Java ya teman-teman nanti bisa menginstal dulu. Saya ulang lagi di pertemuan 5 atau aktivitas belajar 5 atau 6 sudah saya siapkan videonya. Teman-teman nanti menginstal 3 aplikasi terkait. Saya ulang lagi, aplikasinya itu adalah JDK. Yang kedua adalah kebetulan kita akan menggunakan Visual Studio Code. Terus ada tambahan aplikasi lagi namanya Java Extension Pack ya, untuk mengenali ekstensi Java. Nah, di sini ada juga, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Visual Studio Code? Visual Studio Code itu sebenarnya adalah text editor untuk mengetik. Jadi nanti kita bisa menjalankan program tadi. Ya, kita bisa menjalankan program tadi. Jadi kalau misalnya dosen lain, Pak, kenapa kita tidak menggunakan misalnya NetBeans? Boleh, silakan aja pakai NetBeans. Tapi kebetulan di sini mungkin kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, nanti di situ dijelaskan ya beberapa aplikasi nanti yang akan kita gunakan. Ya, silakan teman-teman coba install dulu, mengikuti panduan video tadi. Karena bingung nanti untuk menjalankan program atau programnya kalau kita tidak install dulu aplikasinya dulu. Untuk tugasnya, tugas 2-3, alangkah baiknya nanti tugasnya itu dicompile, dijalankan di Visual Studio Code-nya, di running programnya baru jalan. Baru misalnya videonya saja berapa detik aja baru di-upload di YouTube atau di Google Drive, nanti tugasnya dimasukkan di link tugas 2 dan 3. Ya, itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman yang tadi tugas satunya belum di-upload atau mau upload ulang, bisa juga misalnya membuat video tentang membuat flowchart menggunakan misalnya Visio, itu lebih bagus lagi. Tinggal dimasukkan. Ya. Oke. Nah, ini Studio umum seperti ini. Bagaimana kita mentransfer mengkonversi
Logic.code ini ke dalam bahasa pemrograman. Ya, tentunya kita harus menginstal dulu aplikasi tadi JDK, Visual Studio Code, sama apa satu Java Extension. Ya, ini sudah masuk. Di sini. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya, saya kasihkan contoh. Ini contoh apa namanya, tampilan dari program di mana kita akan mengcoding ya, seperti ini. Oh ini, Pak, ini kok susah lihatnya ya, ya kan kalau kita baru belajar itu. Jadi logic dari algoritma itu kita konversi dalam bahasa pemrograman Java. Ini contoh misalnya, ada logic untuk kondisi. Ini contoh saya, nanti di teman-teman bisa apa namanya, menginstal dulu, baru cari potongan studi kasus, baru dijalankan. Pada saat kita misalnya buat file baru, bisa di sini ada file baru, next project, atau misalnya buat baru. Nanti setelah itu nanti teman-teman bisa buat nama metodenya, misalnya nama filenya if else.java. Nah ini kan nama filenya. Jadi di sini sama nih. Karena kalau kita ngoding itu kalau nggak sama biasanya nggak mau jalan. Ya, seperti itu ya. Ini contoh tampilan codingan kita menggunakan Java ya. Jadi ini baru tampilan aja, nanti logikanya nanti kita pelajari nanti di web 2 dan 3. Dan teman-teman nanti sudah bisa menginstal dulu, mempelajari tahapannya apa saja yang harus diinstal. Nah, ini contoh tampilannya. Ketika sudah diinstal aplikasi yang kita aplikasi Java Visual Studio Code-nya. Teman nanti bisa coba install dulu. Nanti untuk logiknya nanti kita bahas ya. Baik, ada mungkin dulu mau ditanyakan, ini materinya masih lumayan banyak ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Materi ke-5 ya. Lanjut ya. Baik. Ini materinya ke apa tadi ya? Ini sudah ada. Nah, betul. Kita sudah masuk di apa ya? Tampilan di mana kita akan ngoding ya. Jadi di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Jadi teman-teman, mungkin saya sampaikan tadi bahwa Java ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup populer saat ini. Ya, di Prodi telah menggunakan tools Java. Oke. Ini ada beberapa perkembangannya ya. Ini versi-versinya. Nah, konsepnya pemrograman itu ada data struktur, ada OOP. Tapi sebenarnya di Java ini adalah object oriented juga. Jadi kalau yang umum itu kan biasanya terstruktur biasa ya, prosedural bahasanya. Tapi kalau misalnya object oriented, OOP ya, kita jelaskan dulu konsep OOP itu seperti apa sih. Kelebihannya ada multi-platform, library yang lengkap, mendeteksi sintaksi. Jadi memang populer itu adalah C++ dan Java saat ini ya. Jadi kalau untuk makanya saya ulangi lagi tadi,
ketika logika algoritmanya sudah bagus, bahasa apapun itu sebenarnya mudah ya. Jadi bahasa pemrograman itu banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk memiliki ibarat tanda kutip apa ya, library yang multi platform ya, ini yang perlu kita pelajari. Makanya kalau untuk logic dasar itu memang kalau cocoknya itu C++, C atau Java. Kalau misalnya Python itu mungkin ada sedikit, untuk logic itu tidak terlalu spesifik ya. Ada juga bahasa pemrograman, misalnya Pascal, zaman dulu saya belajar Pascal, tapi sama sih sebenarnya. Cuma kalau untuk kelebihan untuk logic apa ya, maksudnya pengembangannya itu mirip-mirip ya. Karena kalau kayak misalnya Pascal itu pengembangan untuk misalnya Delphi, kalau misalnya Java ini ya memang bagus sama dengan C atau C++. Mirip-mirip sih codingannya. Kalau program itu kita biasa menyebut istilahnya adalah coding program, codingan. Oh, bererror kayak codingannya. Kelemahannya fitur tidak kompatibel platform OS ya, beberapa ya. Terus boros penggunaan memori, mudah dekompilasi. Nah, ini ada konsepnya itu adalah ada objek, ada kelas, pewarisan, enkapsulasi, abstraksi, dan polimorfisme. Ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, bagaimana sih konsepnya objek oriented itu adalah objek itu ya terdiri dari beberapa kumpulan objek apa ya. Contohnya itu misalnya di bawah aja ilustrasinya ya. Jadi objek itu mempunyai atribut, ya objek juga itu terdiri dari metode ya. Jadi kalau dalam logika algoritma sebenarnya itu adalah ada fungsi-fungsi, potong-potong fungsi dikumpulin jadi satu ya. Atau seperti ini ilustrasinya. Kalau misalnya sepeda ya tentunya ada atributnya pedal, roda, gigi, warna, dan lain-lain. Kalau sepeda itu tentunya ada metode, ada prosesnya di dalam, misalnya kecepatan berkurang, roda gigi, dan sebagainya. Nah, di sini ada perilaku, ya, status disimpan dalam variabel. Ini bingung sih kalau konsepnya seperti ini, jadi saya jelaskan secara umum saja. Nah, kelasnya ini ada sepeda gunung, sepeda balap, sepeda tandem ya. Jadi ada atributnya. Oke, langsung aja ke 5. Ya, mudah ya. Kalau konsep teori itu biasanya enggak ini. Tapi kalau biasanya kami itu biasanya lebih enaknya kalau di kelas. Karena kalau di kelas itu langsung kita praktekkan ke mahasiswa tahapan-tahapannya. Nah, kalau misalnya kita ini ya harus banyak latihan. Karena kalau misalnya untuk programming itu memang harus banyak latihan. Kalau misalnya kita tidak banyak latihan ya nanti kita tidak bisa mendeteksi bug dari sistemnya. Oke, kita langsung masuk lagi di materi ini. Ini 5 ya. Nah, yang seperti yang saya bahasakan tadi bahwa kita akan menggunakan tools Java ya. Jadi ini sebenarnya secara ini bahwa orientasinya objek, platform independen, dan mudah dipelajari. Ini bukan mudah sih. Maksudnya kita lebih sering untuk latihan ya. Karena namanya belajar programming itu ya tentunya ada bug-nya, ada error-nya. Ya. Nah, ini apa ini? Indeksnya ya. Jadi ini banyak sekali bahasa pemrograman, ada C, ada Java, ada Python, C++, Secret, Visual Basic, JavaScript, RPHP, dan lain-lainnya. Ya. Ini sejarahnya, kita next saja ya. Jadi fitur Java itu object oriented ya. Mudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengolahan kode atau coding ya. Ya, pemrograman trading, menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Di sini ada memori otomatis ya. Sisi keamanan juga bagus ya.
Oke, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa struktur misalnya kita membuat sebuah program dengan nama filenya adalah Hello World ya. Di sini ada kelas, ada metode, dan ada perintah untuk mencetak. Ya, makanya tadi ada input, ada proses, ada output. Tapi ini langsung input aja kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Cuma di sini ada nama kelasnya, bersifatnya berorientasi objek, harus berada di dalam kelas. Contoh di atas kita nama kelasnya adalah Hello World. Jadi pada saat misalnya kalian coba misalnya kalau sudah terinstall, buat filenya, nama file kelasnya itu adalah hello world.java. Baru di sini ada perintah untuk metodenya. Artinya metode yang dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Maka setiap aplikasi Java memiliki metode main. Nah, kebetulan di sini ada perintah untuk mencetak. Ada yang misalnya system out print, ada print ln. Sebenarnya ini kemarin ada yang bertanya, Pak, ini apa perbedaannya antara print dengan print ln? Kalau print biasa berarti mencetak, ini baru kursornya tetap di sini. Tapi kalau pakai ln berarti mencetak satu baris ini baru turun kursornya ke bawah. Ya, nah, di sini ada Eclipse, ada berapa yang dipakai, ada yang pakai NetBeans. Biasanya NetBeans ini ya khususnya yang sudah punya GUI ya. Nah, kita untuk praktek ya kita pakai Visual Studio Code aja ya. Makanya ulangi lagi, silakan teman-teman cek di materi rekaman video yang saya saya masukkan di Activus Belajar 5 atau 6, install JDK, Visual Studio Code, dan Java Extension Pack-nya. Karena itu baru bisa jalankan programnya atau membuat codingan program. Di sini ada mesin virtual, JVM, dan JDK ya. Jadi ini sebenarnya terdiri dari, untuk mengenal itu ya kita harus install juga yang ini. Ya. Ini beberapa. Ini tapi kalau kita pakai JDK aja. Terus untuk instalasi JDK teman-teman nanti bisa download di sini ya. Buka linknya atau buka di video yang saya upload, dan teman-teman juga harusnya lihat dulu. Teman-teman kita rata-rata pasti pakai Windows ya, jarang pakai Linux ya, tapi beberapa orang programmer itu malahan senangnya Linux, tapi kita ini cenderung menggunakan Windows ya. Nanti instalasi JDK-nya nanti di setting pad-nya, nanti ada di video itu cara settingnya, misal sama men-setting pad dari JDK-nya. Terus di sini ini cara pengaturan pad-nya, ini ada panduannya. Ini khusus untuk Windows ya. Kalau Linux ya nggak apa-apa pakai pad yang seperti ini. Teman-teman nanti bisa mencoba menginstal ininya. Atau saya buka dulu di LMS ya. Kemarin saya masukkan di video ini. Oh, ini ternyata kelas kalian saya masukkan di video aktivitas belajar 5 ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, di aktivitas belajar 5 ini ada cara menginstal aplikasi ya. Nah, ini supaya saya ngambil dari video YouTube ya. Jadi teman-teman bisa menginstal JDK-nya. Jadi ini sebenarnya semuanya bawaan ya Oracle ya, untuk pengembangan menjalankan aplikasi Java. Jadi kita harus menginstal dulu JDK-nya, di download dulu aplikasinya, habis itu kita install. Setelah kita install, nanti di sini ada settingan untuk pad-nya ya. Pad-nya nanti di sini.
harus ini Visual Studio Code yang saya tadi contohkan ya, tampilannya ya. Di ini kita install Visual Studio Code. Ini sebenarnya adalah text editor ya. Mungkin saya bahasakan tadi bahwa text editor yang ringan, gratis dan open source ya digunakan untuk codingan program. Artinya di sinilah kita akan bekerja tampilannya di Visual Studio Code. Sebenarnya Visual Studio Code ini adalah text editor dengan untuk apa ya, bahasa pemrograman juga boleh. Misalnya kita akan mendesain web PHP, ya bisa juga kita menggunakan Visual Studio Code. Tetapi ketika kita mau ngoding, tentunya harus dikenali dulu ekstensinya. Kalau misalnya materi kita Java, ya tentunya kita pemrograman yang kita akan gunakan adalah Java, jadi kita harus menginstal ekstensi Java, ekstensi fake-nya. Tapi kalau misalnya PHP, ya tentunya kita harus menginstal ekstensinya juga, atau bahasa pemrograman yang lain. Jadi ini sebenarnya Visual Studio Code ini adalah bisa berbagai macam bahasa pemrograman bisa ngoding. Cuma ya harus dikenali dulu ekstensinya apa. Kalau misalnya Java ya tentunya Java, kalau PHP ya PHP. Kalau misalnya bahasa pemrograman yang misalnya Python ya tentunya kita install ya Python dan atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, kalau misalnya tidak kita install, ya tentunya akan menjadi tidak dikenali nanti. Ya teman-teman, coba nanti dipraktekkan di rumah, install dulu aplikasi tersebut. Halo? Cek, cek. Cek Suaranya bisa tidak ada, kedengaran. Pak. Putus-putus, Pak, Suaranya suaranya. Cek, cek. Bisa ya? Oke. Ya. Maaf. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa teman-teman bisa menginstal 3 ini. Mungkin di kelas lain tidak memberikan, mungkin ada beberapa orang yang memberikan, ada yang tidak. Supaya teman-teman tidak bingung, kalau yang sudah pemahaman lain tidak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya belum, ya kita tetap harus mempraktekkan. Ya. Ini banyak ya bisa dipakai. Saya ulangi lagi bahwa untuk mengenal Java-nya kita harus menginstal juga yang ini. Nah, kalau enggak ya tidak akan dikenali. Ya. Nah, jadi ini dulu diinstal, baru install ini, baru install. Untuk mengenali Java-nya. Makanya kalau kita simpan filenya itu adalah nama nama filenya, baru ekstensinya adalah .java. Ya, sesuai dengan modul yang kita ini tadi. Selanjutnya kita masuk di materi ke-6. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini seperti disampaikan tadi bahwa ada beberapa struktur dalam pemrograman Java yang ini ada dokumentasi, or interface, class, method. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk komentar, artinya tidak terbaca
program ya. Ini apa namanya, komentar saja. Ada mungkin satu baris, ada multi baris, lebih dari satu baris. Seperti ini komentarnya kalau misalnya banyak, biasanya digunakan oleh programmer untuk keterangan biasanya. Fungsi dari sebuah codingan itu menggunakan fungsinya untuk apa. Kalau misalnya satu baris itu cukup dikasihkan slash 2 kali. Kalau misalnya yang banyak ya cukup pakai slash titik, ini baru slash lagi. Terus ini ada sintaksnya ya, untuk paket misalnya. Otomatis membuat struktur nama folder, terus kompilasi kelas-kelas dengan nama paket. Ini modelnya seperti ini, paket sepeda, tentunya di dalamnya ada beberapa paket paketnya ya. Di dalamnya ada perintah untuk mencetak misalnya, dan di bawah ini ada juga perintah untuk mencetak. Dan di sini ada proses import, modelnya ini seperti ini, ya masuk dalam folder tadi. Jadi sebenarnya ini adalah ini source code-nya ya, jadi codingannya seperti ini, kebetulan ada kelasnya di sini. Ini kebetulan kita ada import untuk paketnya. Nanti lebih enak nanti kita teman-teman install dulu, baru dicobakan untuk codingan programnya dijalankan. Kalau secara sintaks seperti ini berarti ada beberapa metode ya. Ada statis, ada abstrak. Oh iya betul ya, abstrak. Nah di sini juga ada kelas biasanya membuat objek ini dengan sebuah stack tentang kelasnya. Ini sebenarnya makanya ada variabel public, ada variabel lokal biasanya. Ini punya istilahnya lokal, berlaku hanya di segmen tertentu. Ini sintaksnya, ini contoh penerapannya. Ini public class, ini mencetak sebuah string. Setelah ini string ini adalah apapun yang tanda petik ini akan tercetak di monitor. Sebenarnya untuk print inilah mencetak itu sebenarnya ada beberapa mencetak itu ada mencetak string, ya, apapun yang tanda petik ini akan tercetak di monitor kita. Ada juga caranya mencetak variabel isi dari embernya, atau misalnya mencetak proses, misalnya A ditambah B, itu disebut dengan mencetak proses. Jadi saya ulangi lagi, apa perbedaan antara print dengan mencetak atau input? Input itu artinya proses memasukkan isi ke dalam ember. Tapi kalau print itu artinya mencetak. Mencetaknya banyak. Mencetak string, ada mencetak nilai variabel atau isi dari embernya atau isi variabelnya. Ada yang mencetak untuk proses, artinya isi dari variabel A ditambah variabel B. Oke, ini berarti kita masuk di ini sudah masuk di nah ini sama kayak tadi, persiapan untuk Java-nya tadi, teman-teman bisa menginstal JDK-nya. Nah di sini ada pengaturan path-nya sama kayak tadi sebelumnya yang saya jelaskan. Nah ini tergantung dari versinya, teman-teman bisa ngecek versinya, termasuk ya support dengan Linux atau Windows ya. Teman-teman bisa memilih di sana. Nah, untuk install Visual Studio Code, nanti kalian bisa cek linknya ini, teman-teman bisa klik, nanti di sana ada, teman-teman download, atau bisa juga lihat panduan dari video yang saya upload di LMS. Jadi ini kita bisa. Nah, terus setelah itu install Java ekstensi untuk mengenali ekstensi Java-nya. Jadi kalau misalnya tidak kita menginstal ini ya tidak bisa
jalan Visual Studio Code-nya atau tidak bisa disimpan. Jadi saya ulangi lagi, Visual Studio Code itu adalah text editor. Lagi ada text editor, tetapi untuk mengenali ekstensinya, ya tentunya kita harus menginstal dulu ekstensinya. Jadi kita tidak bisa mensimpan ekstensi .java-nya ketika kita tidak menginstal ini dulu ekstensinya. Terus, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan NetBeans, boleh juga. Kalau zaman dulu saya JCreator, apa istilahnya lupa saya. Versi lama untuk Logic itu JCreator. Dia tidak menggunakan Visual Studio Code, tapi tetap harus ada JDK-nya, harus diinstal. Oke, ini contohnya seperti ini. Contoh misalnya kita buat program baru, kebetulan di sini kita akan menginstal dengan foldernya, nama filenya adalah main. Makanya pada saat kalian men-save, nama filenya itu main.java. Ini ekstensinya, ini untuk nama filenya. Nah, di sini sama nih, ketika kita ngoding, ini jalan sepotong begini saja akan jalan programnya. Cuma ya itu baru hanya mencetak hello Java in Visual Studio Code. Seperti ini kita akan mencetak sebuah string. Sekali lagi, mencetak itu ada 3. Mencetak string, apapun ada tanda petik akan tercetak di monitor kita. Yang kedua, mencetak isi dari variabel, isi dari embernya. Yang ketiga, mencetak proses. Variabel A ditambah variabel B itu bagian dari proses. Atau misalnya variabel A dibagi variabel B. Nah, gitu. Jadi harus dipahami pembedanya. Nah, untuk menjalankan di sini ada untuk run ya, bisa menggunakan ikonnya yang kayak apa tadi tuh, yang kayak segitiga, atau bisa juga kontrol F5 ya. Atau juga misalnya untuk langsung tekan F5 ya begitu. Nanti ketika kita mau jalan atau gini aja, saya contohkan dulu untuk jalankan ya. Cuma kalau di Zoom ini kalau saya jalankan kadang agak lambat ya. Kita coba buka di sini. Ini salah satu aplikasi contoh program yang mencetak menggunakan kondisi ya. Misalnya kita mau jalankan, tekan ini aja boleh, atau misalnya kita pilih di sini run, start ini, atau boleh juga pakai yang ini aja. Tapi kalau paling ini aja diambil. Ini biasanya lambat ya. Tuh. Ini biasanya lambat kalau misalnya kita jalan. Cuma ya itu lambat biasanya kalau kita ini tidak langsung. Teman-teman nanti bisa coba. Ini start. Oh, Anda gagal dapat nilai E. Jadi sebenarnya ini contoh ya, mungkin saya kasihkan contoh logik ya. Jadi ini kenapa tadi jawabannya adalah gagal ya. Salah.
Misalnya run without. Ini jawabannya apa, outputnya di sini tadi. Lagi jalan ya. Nah ini, di sini mungkin ada beberapa kali saya jalankan, Anda gagal nilai Anda E. Kenapa output ini diperhatikan ya. Mohon maaf ini kalau banyak tulisan-tulisannya, jadi teman-teman bisa melihat ini kenapa Anda gagal, kenapa nilai E. Jadi di sini kita punya prosesnya seperti yang saya tadi sampaikan, kita mendeklarasikan sebuah variabel, tipe datanya adalah integer. Berarti isi 40 ini masuk ke dalam absen. Dia bertanya, nilai 70, absen, ini isi 40 masuk ke variabel absen. Di sinilah masuk kondisinya. Dia bertanya apakah nilai ini lebih besar dari 70, jawabannya adalah salah. Kalau misalnya ini absen, apakah absen ini lebih besar dari 70, jawabannya adalah salah. Maka ini tidak dikerjakan. Jadi kerjakanlah yang ini. Ya. Makanya outputnya adalah ini error. Sebenarnya bisa dihapus aja sih ini. Ini harusnya sih nanti stop. Ya, tapi outputnya sama sih sebenarnya. Ini gagal karena kondisinya ini tidak memenuhi, maka ini tidak dikerjakan. Yang dikerjakan itu yang gagal. Oh, salah ini tadi. Ini harusnya sih ada, benar aja tadi. Harusnya ada mencetak ini ya, mencetak nilainya ini. Dapat nilai E. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah masuk di ya, mungkin sampai di sini mungkin ada mau tanyakan dulu, masih ada 2 slide ini cukup ini ya. Kalau mau ditanyakan boleh. Kalau yang kemarin itu ada beberapa yang bertanya penggunaan tools kah atau algoritma apa untuk buat pocat kah. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Atau mau di chat juga boleh. Oke, kalau enggak kita lanjut lagi ke materi kita ya. Baik, kita lanjut. Mungkin ini PPT-nya lagi tinggal berapa ya? Oke, mohon maaf kalau ini agak lama. Oke, selanjutnya kita ini mungkin core-nya ya. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa ada tipe data, ada variabel ya. Kita mereview kembali materi di sebelumnya atau di awal, dikatakan bahwa apa sih yang dimaksud dengan tipe data dan apa yang dimaksud dengan variabel. Ya, tipe data ini adalah klasifikasi data yang mengenal kompilator atau penyerba, bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data.
Jadi tipe data itu ya seperti yang saya bahasakan tadi, ada variabel ya. Variabel itu adalah wadah atau tempat menampung data atau tempatnya, atau saya ilustrasikannya adalah ember. Kalau misalnya tipe data, karakteristik datanya tadi, ya tentunya ada bilangan real, integer, atau boolean. Tadi kita jelaskan apa sih maksudnya real, apa integer, ya. Nah, secara definisi ada dua ya, yaitu data primitif dan data reference ya. Nah, di sini ada boolean. Jadi boolean itu adalah jawabannya true or false, bernilai benar atau salah. Nah, karakter juga di sini ada. Karakter ini misalnya tulisannya saya. Berarti itu ada 4 karakter, is, a, y, dan a. 4 karakter. Jadi karakter itu sebenarnya hanya mengenalkan satu karakter aja ketika masuk dalam kondisi. Byte juga sama, tipe angka bulat. Short, angka bulat juga. Integer, bulat juga. Long, integer juga. Artinya ini bilangan bulat. Kalau misalnya di prosesnya misalnya mencari luas segitiga, ya tentunya seperti dua alas kali tinggi misalnya, luas persegi misalnya, otomatis dua alas. Misalnya mencari luas untuk ini yang ada desimalnya, tentunya kita menggunakan float atau double. Misalnya atau mencari luas lingkaran, otomatis variabel luasnya lingkaran itu dengan luasnya persegi panjang itu pasti beda. Pasti pakai float kalau misalnya untuk lingkaran, karena ada proses pecahan di dalamnya, akumulasinya. Ya, P kali RR. Ya. Jadi otomatis tipe datanya harus berbentuk di desimal. Selagi boolean ini adalah true or false, karakter ini satu karakter, saya berarti ada 4, byte ini angka, short angka, integer angka, long angka. Apa sih membedakannya antara short sampai in dan long? Pembedanya itu sebenarnya hanya panjangnya saja sih kapasitasnya. Pertanyaannya kenapa tidak menggunakan yang long aja supaya enak? Ya, bukan seperti itu, karena ini akan mempengaruhi performa dari programnya tadi. Ibaratnya diolah datanya kecil, tapi kita menggunakan tipe data yang besar. Nah, itu akan membuat performa webnya jadi lambat atau aplikasinya lambat. Nah, float juga sama. Jadi ini yang diolah datanya itu adalah bentuk desimal. Tapi ya hanya range-nya saja sih yang membedakan. Ada range yang berbeda. Cuma panjangnya, float agak kecil, jangkauannya double agak panjang. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Misalnya ada yang nama filenya, kita buat misalnya program ya, karakter. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini ada tanda petik. Berarti ini kita proses deklarasi. Jadi harus dibedakan sini. Ini adalah tipe data, ini variabel, ini proses assignment, artinya isi ini kan nama ember 1, ember 2, ember 3. Tipenya karakter, tipenya karakter, tipenya karakter. Artinya isi dari variabel ini masuk ke ember ini. Ini masuk ke ember variabel 2. Ini masuk ke ember 3. Seperti itu ya. Jadi masuk dicetak, print out, mungkin ada print ln ya. Ini mencetak ini. Jadi ini outputnya, ini mencetak ini. Setelah itu ini mencetak lagi. Setelah ini termasuk kategori mencetak string. Artinya tanda petik ini. Apapun tanda petik akan tercetak. Makanya ini dikerjakan sampai ini, outputnya ini. Cetak ini, outputnya ini. Setelah itu tipe, ya ini mencetak string sampai di sini. Nah ini ada karakter char1, char artinya isi dari variabelnya. Isinya ini tadi apa? A. Maka yang tercetak di sini adalah A. Nah, kalau misalnya di sini karakter 2 ini mencetak isinya dari ini. Nah, ini apa ini tanda tanya. Adalah tanda tanya. Tanda tanya di sini ya. Iya, karena karakter, karena tipe, kenapa di sini tanda tanya? Karena karakter kita masukkan, ternyata kita masukkan kode-kode ini. Terus yang di sini juga karakter 3 sama B. Jadi ini karakter 3 nya spasi. Apa ya spasi ini? Tabulasi namanya. Tab.
Berarti ini adalah mencetak sampai di sini A, baru ini isinya adalah tab, ini kan tab ini, apa ya, tabulasi, baru ini mencetak string lagi B. Itu proses untuk yang mengolah data karakter. Nah, untuk yang byte sort in long sebenarnya sama saja ya. Cuma ini semuanya angka. Ulang lagi. Jadi ini adalah variabelnya, wadah atau tempat menampung datanya, ini adalah tipenya. Kenapa di sini beda-beda? Ini hanya jangkauannya saja, besarannya. Makanya di sini mendeklarasikan dulu isi dari 50 masuk di variabel tipe byte. Isi yang ini masuk di dalam sini. Isi angkanya ini masuk di variabel sini. Ini masuknya di sini. Pertanyaan, boleh nggak kita ngambil long semua? Pasti jalan. Karena besar long. Kecuali kalau misalnya byte-byte, ya belum tentu bisa. Karena byte ini tidak bisa menampung angka ini. Ketika kita ini berubah menjadi byte, tidak bisa. Karena byte ini kalau misalnya kecil, nah tidak bisa tertampung di dalam variabel yang ini. Selanjutnya nanti cetak seperti ini, cetak string, otomatis saya mencetak yang ini. Terus ini lagi print titik-titik, berarti mencetak string, cetak sebuah karakter sampai sini. Terus cetak ini tanda petik sampai sini, berarti ini adalah mencetak string, apapun tanda petik ini akan tercetak di monitor. Kalau yang ini berarti isi dari variabelnya, isi ember isinya berapa? Ya 50 tadi, 50 ini kan masuk dalam variabel ini. Ada cetak 50. Selanjutnya di sini cetak string sampai di sini otomatis tercetak sampai di sort sini. Isinya 35 ini kan ini masuk dalam variabel sini. Ya. Terus ini juga sama, mencetak sebuah string sampai di sini, isi 21 ini masuk ke dalam variabel ini. Sama ini juga, cetak sebuah string sampai sini, isinya tadi kan ini masuk ke sini, tercetak angka seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini proses dari codingannya tadi. Nah, untuk yang real juga sama. Jadi kalau misalnya float atau double, itu hanya jangkauan saja. Ini mungkin angka-angkanya kok kayak acak-acak gini. Jadi ini biasanya memang modelnya seperti ini. Tapi ini sebenarnya yang dimaksud dengan ini sama dengan sebenarnya 0,13. Ya, jadi ini float, ini dibaca angkanya saja, ini yang di depan, angkanya di belakangnya tidak dibaca. Ya. Nah, jadi di sini ada tipe datanya ini variabelnya, ini isi datanya masuk ke sini. Ini juga sama, masuk ke sini. Ini tipe data selanjutnya, isinya ini masuk ke sini, isinya ini masuk ke sini, tipenya adalah double, dan di atas float. Perbedaannya apa? Hanya jangkauannya saja. Artinya space yang bisa ditampung dalam variabel tipe data float dengan double itu beda. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini tercetak sampai di sini, makanya outputnya seperti ini. Terus ini cetak di titik sama. Terus sistem print cetak string, ini isi embernya, ada isi variabelnya yang ini cetak di sini. Sama juga mencetak sampai di sini, isi variabelnya adalah 0, dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti teman-teman bisa pelajari di tahapannya. Apalagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada tipe reference ya, merupakan tipe data digunakan untuk memegang referensi sebuah objek dari sebuah kelas. Di sini ada kelas, ada array. Jadi ini sebenarnya ada proses juga namanya array ya. Terus ada interface. Nah, kalau kita melihatnya seperti ini, ya teman-teman bisa melihat ininya ya. Jadi kita punya kelasnya seperti ini, dan di sini ada penekarasan variabel, variabel kelas ya ini. Jadi ini nanti disamakan yang ini.
Jadi makanya ada fungsi-fungsi sebenarnya. Ini jadi kita membuat kelas menjadi objek. Nanti bisa dicoba-coba. Nah, ini menghitung kecepatannya, ada proses pembagian. Makanya di sini ada S lagi nih. Ada variabel S, mana S-nya? Kecepatan .s, isinya ini masuk di sini, ini masuk di sini. Berarti ini adalah objeknya, ini adalah fill S. Kalau kami bisa menyebutnya istilah fill ya, supaya mudah diingat. Nah, ini dibagi, dikalkulasikan masuk di kecepatan. Tipenya adalah float, karena otomatis ya pembagian ya. Misalnya 12, kalau misalnya 12 kan aman nih. Kalau misalnya 13 dibagi 2 kan pasti pecahan. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan float juga. Sini sistem print kecepatan sama dengan isi dari proses yang tadi. Oke, selanjutnya di sini ada variabel lokal, instant, dan statik. Sebenarnya ada yang variabelnya berlaku hanya di blok tertentu, atau metode lingkup kecil, disebut dengan variabel lokal biasanya, artinya di blok statement di situ. Hanya bisa diakses di ruang lingkupnya tadi. Jadi ada yang public, ada yang di lokal, ada yang public. Lokal itu artinya berada di lokalnya saja, tidak berlaku untuk semuanya. Kalau public berlaku di semua blok program yang lain. Contohnya seperti ini, variabel lokal artinya hanya berlaku di sini. Ya. Oke, kita next. Ini sama juga ya. Bisa berlaku di luar kelas. Kalau ini variabel di luar metode ya. Ya, variabel statis juga sama. Statis ini adalah diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas tertentu. Ini contoh penerapannya seperti ini. Bisa dilihat, ini ada sejumlah variabelnya, variabel statisnya. Di sini juga akan ada diakses dimanapun. Ini di luar, tapi ini beda ini. Beda metode. Nah, di sini sama, ini masuk sini, 4 ini masuk di sini, cetak, manggil isi variabelnya, ini manggil isi variabel. Mungkin satu lagi ya, sudah lumayan banyak yang mungkin sudah bingung ya dibaca-baca materinya. Mungkin materinya materi mungkin ada mau ditanyakan dulu, silakan. Atau sudah bingung ini? Ini mungkin terakhir ya. Itu ini saja. Nah, ini mungkin mereview tadi materi yang sebelumnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mencetak. Oh, sudah yang tadi ya. Ini mencetak Hello World. Itu aja sih. Ini contoh untuk mencetak print data primitif, ada bukan primitif. Sini mungkin hanya menunggu kembali ada string, array, dan class. Ini jangkauannya saja. Ada byte, short, integer, long, float, double, karakter, boolean. Ini jangkauan, nanti bisa pelajari. String ini kumpulan dari beberapa karakter. Array itu kumpulan elemen tipe data yang sama. Class untuk membuat objek, template untuk class, dan objek itu merupakan insert dari kelas atau objek. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca ya. Seperti yang sudah di review tadi, nanti bisa
Jadi integer untuk angka, string untuk kumpulan beberapa, ada fungsi juga di sini. Nah, ini contohnya untuk inisiasi variabel, kita mendeklarasikan seperti ini isi 25 ini masuk ke dalam variabel X. Ini sekaligus boleh, ini tipe datanya, ini variabelnya, ini assignment masuk ke sini. Boleh model seperti ini, boleh model seperti ini. Aturan penamaannya itu biasanya kalau misalnya variabelnya itu misalnya 2 huruf ya pakai underscore saja. Nah, ya. Terus tidak boleh menggunakan angka awal sensitif. Sensitif maksudnya kalau kita buat deklarasi variabel itu misalnya ini my variabel v besar dengan my variabel v kecil ini beda. Jadi harus sama persis. Kalau huruf kecil semua. Kalau modelnya begini berarti sama, karena kalau tidak nanti berbeda ketika compile dia dikenali. Kok deklarasinya pakai ini V besar, tapi yang diproses di program utamanya variabel yang kecil. Jadi ini tidak dikenali. Karena yang dikenali adalah yang nah, ini contoh lagi operator, mungkin kita akan bahas di materi berikutnya. Tambah, kurang, kali, bagi, modulis. Nanti ini ada materi lanjutannya harusnya. Ada logika untuk AND, OR, dan ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini juga ada assignment yang tadi artinya isinya ini masuk ke ini sudah diterapkan. Ada B plus sama dengan, nanti ini kita dibahas lagi jadi ini untuk komentar. Kita sudah. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Materi cukup lumayan panjang. Ya, mungkin sudah bingung, capek, teman-teman juga bisa mereview kembali materinya, melihat rekaman atau baca materi inisiasi atau materi pengayaannya. Oke, ada mau ditanyakan, silakan. Atau masih ada yang aktif atau ini? Pak capek Pak, belum selesai nih. Oke, silakan. Masih ada yang online ya? Masih Pak, masih Pak. Ya, silakan bertanya, mungkin ada perwakilan. Baik, sudah kedengaran? Ya, jadi sebenarnya ya, sebentar. Cek, cek. Bisa kedengaran ya? Masih Pak, Ya. masih kedengeran Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau ini, ya, halo?
Ya, jadi teman-teman nanti harus banyak latihan baca. Halo, cek, bisa kedengaran? Coba. Ya, baik. Saya ulangi lagi bahwa kita harus membedakan Ke-mute, Pak. Pak, suaranya ke-mute, Pak. ya maaf ya. Oke, nanti kita sama-sama belajar dulu ya. Jadi sekali dibaca, teman-teman bisa melihat perbedaan antara saya di HP-nya ini kayaknya. Bentar. Cek, cek. Bisa ya? Halo? Bisa, Pak, bisa. Nah, baik. Jadi kita bisa, jadi step by step-nya itu belajarnya itu pasti kita belajar logika ya. Jadi algoritma boleh, tapi kalau saran saya sebaiknya kita menggunakan, halo, bisa kedengaran suara saya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Aman, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, baik. Jadi tahapannya itu ya memang kita harus belajarnya itu ya pertama yang pasti install dulu aplikasinya 3 tadi. Setelah aplikasinya sudah diinstal, teman-teman mencoba studi kasusnya ya. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan tugas ya nanti paling dijalankan programnya karena ada permintaan dari kampus harus dijalankan ya. Artinya eh, mau tidak mau teman-teman harus menginstal dulu, misalnya ada ininya teman-teman bisa menjalankan. Ya, memang sih kalau di tadi saya jalankan agak lambat ya, tapi kalau di lihat aja keluar outputnya. Nah, yang harus dipelajari itu tentunya kita belajar logik di sini. Nah, untuk di tugas 2 itu biasanya ada coding contoh programnya, ya tentunya harus di-compile, direkam video mungkin berapa menit, 1 menit atau 2 menit, baru di-upload di YouTube atau di Google Drive, baru dikirim linknya di laporan misalnya. Nah, itu akan menjadi bagian penilaian. Tapi sebenarnya ya saya tidak akan pernah menyalahkan program teman-teman atau mahasiswa. Saya menganggapnya justru benar semua, yang penting outputnya sesuai ya. Jadi karena logik kita beda-beda setiap orang. Ya tentunya kita harus mempelajari dulu tipe data apa, variabel apa, aturan sintaks codingan seperti apa, pembedanya antara read dan print, menginput, berarti menginput itu memasukkan data ke dalam variabel, output itu berarti mencetak. Ya mencetak pun ada 3, mencetak untuk string untuk yang tanda petik tadi, mencetak isi variabel atau saya istilahkan mencetak isi ember dan mencetak proses ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di dalamnya itu ada logika-logika yang akan kita pelajari juga. Misalnya ada logika untuk perulangan, logika untuk apa namanya? Untuk kondisi if. Nah, di kondisi if juga ada namanya if dalam if, misalnya if namanya if bercabang ya. Ada juga menggunakan switch case. Di perulangan juga banyak ya, ada while do while. Cuma saya lupa-lupa di sintaksnya untuk Java ya. Karena saya biasanya pakai C. Tapi semester ini dikasih Java. Ternyata kita mau menggunakan tools Java. Dulu saya biasanya menggunakan C++. Kalau Java ini biasanya saya pakai waktu kuliah saja di sini. Ini makanya mereview kembali materinya ya, karena eh, logikanya sama ya, berulang. Artinya mencetak beberapa kali data. Kalau kondisi itu berarti ada kondisi yang saya ilustrasikan tadi di depan ada kondisi untuk login misalnya. Nah, itu ada kondisi di dalam
dalamnya ada if, ya. Nah, tergantung dari studi kasus yang kita akan buat ya, karena studi kasusnya kan beda-beda. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ini materinya cukup panjang dan sepertinya sudah saya jelaskan. Jadi kalau materi inisiasi itu adalah materi yang dari prodi, dan materi pengayaan mungkin saya tambahkan tambahan supaya teman-teman bisa juga memahami. Ya, meskipun kita keterbatasan tidak face to face, tapi setidaknya insya Allah bisa menambah pemahaman kita bersama. Artinya, oh Pak Mus dulu pernah ngajarin saya logika algoritma, oh ternyata begini ya prosesnya. Karena kalau kita hanya menggunakan AI misalnya, ya memang jalan, tapi logika proses dari algoritma itu tidak kita pahami. Oh, mulai dari mana ke mana, dari kemana hingga kondisinya ini memenuhi. Ya, itu kita harus pahami logiknya. Karena beberapa orang saat ini kan kita hanya maunya ya jalan programnya, tapi sebenarnya bukan itu yang kami inginkan ya. Jadi saya sebagai dosen baik di UT ataupun misalnya di kampus di sini offline, ya memang kita harus sering-sering untuk cek bug error ya, karena itu yang utama, karena bukan hanya sekedar jalan, tapi kita harus memahami proses alur kerja dari alur kerja dari programnya. Oke, mungkin ada lagi mau ditanyakan sebelum kita akhiri, ini mungkin sudah cukup larut malam ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Pondana kita berakhir ini. Cukup malam ini? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada tidak ada yang mau ditanyakan, apa nih? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Ntar saya coba buka lagi. Takutnya ada yang chat. Cukup sih Pak, harus sering-sering praktikkan benar ya. Kita harus sering praktek ya. Karena iya, karena memang harus sering-sering kita studi kasus. Jadi waktu saya kuliah itu ya memang harus sering-sering bahas studi kasus. Ya, semakin banyak errornya. Kalau zaman dulu kami buat ngetiknya dari buku, sekarang kan di medsos kan di internet kan banyak yang bisa source code coding yang bisa kita ambil. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini cukup lumayan panjang. Mohon maaf ketika ada kesalahan teknis tadi, termasuk dalam hal audio saya ini lagi ada trouble tadi, makanya agak lambat. Ya, termasuk lambat merekam tadi. Baik, semoga nanti bisa dipahami. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan atau di web berikutnya. Oke, baik. Kalau tidak ada mau ditanyakan, mungkin kita akhiri ya. Kalau tidak ada. Baik, kalau tidak ada mau ditanyakan, pertemuan kita pada hari ini kita akhiri cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Insya Allah semoga kita bisa memahami beberapa ya, paling tidak panjang betul Pak ya, paling tidak ada yang dipahami dan bisa kita implementasikan di tempat masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sehat-sehat, Pak. Ya, terima kasih.